Oke, baik. Kita akan mulai untuk klarifikasi hasil diskusi kelompok topik 2 ya. Jadi kemarin kita diskusi tentang isolasi flavonoid dan penetapan kadarnya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas tentang pembuatan bagannya dulu ya dari kelompok 1. Di kelompok 1 ini bagannya di sini, jadi sudah dibuat bagannya. Oke, jadi di sini dilakukan pengambilan buah naga merah ya. Jadi di sini kita akan lihat sampel buah naga diambil dari desa Sidera sebanyak 10 kilo dan buah naga merah sudah dikupas menggunakan pisau, diambil bagian dagingnya, dicuci dengan air mengalir, dikeringkan lalu blender. Kemudian dikeringkan di oven vakum selama 6 hari pada suhu 50 derajat Celcius. Oke, kalau untuk lihat bagannya sudah benar ya, jadi diambil, kemudian dikupas, dicuci, diblender, dikeringkan. Ya. Kemudian mungkin perlu ada yang kurang di sini pengeringannya belum tertulis ya, dengan menggunakan oven vakum tadi harus menjadi satu kesatuan di sini. Kemudian serbuk dimaserasi dengan 3 liter etanol, dilakukan pengadukan dan ekstrak diuapkan. Oke, baik. Kemudian ekstrak diuapkan dengan vakum rotary evaporator dan diperoleh ekstrak kental. Oke, kemudian tahapannya itu dikumpulkan dulu buah naga merahnya, kemudian dari pemanenannya di sini sudah ditambahkan sepertinya ya, dilakukan dengan menggenggam buah menggunakan tangan, dipotong pada tangkai tanpa merusak seluruh tempat buah tumbuh. Oke, kemudian sudah disebutkan ciri-cirinya, tapi belum ditulis sumbernya ya. Mungkin bisa dituliskan sumbernya di mana ya, supaya lebih jelas dan bisa divalidasi. Kemudian pengupasan, kemudian dicuci, kemudian memblender. Oke, untuk mempermudah dan maksimalkan proses ekstraksi, betul. Kemudian dikeringkan ya. Dikeringkan dengan oven vakum selama 6 hari pada suhu 50 derajat untuk mencegah dekomposisi sampel. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan kalau untuk flavonoid ya, memang kebanyakan sebetulnya kalau untuk ekstraksinya kalau cara panas pun bisa gitu. Karena kalau flavonoid itu biasanya sifatnya cukup tahan panas ya, tapi dengan suhu tertentu. Tapi mungkin si peneliti ini mau mengambil senyawa-senyawa yang lain juga, makanya dia juga melakukan pengeringan yang suhu yang cukup di bawah supaya tidak banyak senyawa yang terdekomposisi. Oke, baik. Di sini untuk ekstraksinya digunakan maserasi ya, menggunakan etanol 90%. Nah, perlu diketahui ada berbagai macam cara ekstraksi. Nah, kalau misalnya di flavonoid ini memang biasanya menggunakan pelarut yang polar. Kenapa? Karena satu, flavonoid itu banyak kebanyakan flavonoid itu terdapat dalam bentuk glikosidanya ya. Jadi memang polar, jadinya digunakan pelarut yang polar. Tapi kalau misalnya ternyata mau mengambil flavonoid yang memang sifatnya semipolar, itu juga bisa dilakukan ekstraksi sesuai dengan kepolarannya. Misal ternyata flavonoid yang mau diambil itu sifatnya semipolar, nah itu bisa mengambil flavonoid yang semipolar juga, gitu ya. Maksudnya menggunakan pelarut yang semipolar juga, misalnya langsung digunakan DCM ya, atau menggunakan etil asetat. Oke, kemudian perendaman dilakukan 3 kali 24 jam ya. Kemudian di vakum rotary sampai 70 derajat Celcius. Dan dia lakukan pengadukan, jangan lupa kalau maserasi harus dilakukan pengadukan supaya tidak jenuh. Oke, berikan penjelasannya di sini sudah dijelaskan dengan cukup baik ya tadi di tabel yang di atas. Oke, mungkin yang perlu diklarifikasi yang ini, maserasi dilakukan dengan merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai dalam wadah tertutup dan terlindung dari cahaya selama beberapa hari.
Oke, pada contoh macerasi dilakukan selama 3 kali 24 jam, di mana 1 kali 24 jam dilakukan pengaduk-adukan untuk menggunakan misal tanaman atau tingginya dapat diatas. Satu iya untuk mempermudah proses pengambilan senyawa ya dari matriks tumbuhan, dan juga tadi ya untuk mencegah kejenuhan tadi. Oke, kelebihan macerasi ini secara umum ya. Kekurangan macerasi ini juga secara umum. Nah, yang perlu diperhatikan, ekstraksi dilakukan dengan macerasi. Kemudian di vakum 50 derajat, oke. Pelarut sesuai dengan keluaran yang diambil, oke. Pelarut yang digunakan tidak toksik apabila penelitian yang dilakukan bertujuan untuk pengobatan. Mungkin kurang tepat ya, artinya saya nggak tahu maksud kalian di sini apa, karena sebetulnya kalau untuk proses ekstraksi, kalau toksik nggak toksik ya semua pelarut organik itu toksik gitu kan. Etanol toksik, apalagi di sini 96% kan, kemudian metanol toksik. Mungkin yang Anda tekankan di sini kalau untuk keamanannya ya paling aman ya pakai air gitu kan. Tapi kalau air kan kita masalah di pengeringannya gitu. Jadi sebetulnya ya kalau misalkan kita pakai pelarut yang tadi pun yang jadi perhatian adalah mudah atau tidaknya pelarut itu dihilangkan atau diuapkan. Jangan sampai ada residu pelarut yang tertinggal. Oke, gitu ya. Kemudian dapat mengidentifikasi keluaran komponen sampel dengan ALCL3. Oke, bisa. Jadi untuk memastikan di ekstrak kental itu kali ya, menggunakan ALCL3 untuk mengidentifikasi adanya flavonoid atau tidak, itu boleh. Oke, mungkin tadi ada, kalau memang Anda mengambil referensi dari tempat lain, silahkan dituliskan sumbernya ya. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, kita mulai masuk ke pemisahan ya. Di sini akan dilakukan pemisahan awal. Jadi nanti ada partisi, ada isolasi gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau ambil senyawa semipolar, biasanya senyawa-senyawa yang non-polar itu dihilangkan dulu. Misalnya seperti lemak, klorofil, nah itu biasanya bisa di-divetted ya bahasanya. Itu digunakan pelarut yang non-polar juga. Gitu. Jadi di sini dilakukan partisi dengan M-heksan. Kemudian dikocok ya, ini dengan menggunakan labu pisah ya. Anda sudah tahu, kayaknya sudah dilakukan di laboratorium juga. Setelah itu didiamkan, kemudian M-heksan dipisah dengan lapisan air, kemudian dipartisi kembali hingga 6 kali sehingga larutan berwarna kuning. Oke, partisi dilanjutkan dengan asetat dengan proses yang sama dengan M-heksan. Ekstrak M-heksan cair, ekstrak asetat cair, dan ekstrak air diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kental. Coba saya lihat bagannya. Oke, hal yang perlu diperhatikan juga pada proses partisi adalah kedua larutan atau kedua pelarut itu tidak boleh bercampur. Jadi di sini ada air, kemudian ada M-heksan, kemudian ada air, ada etil asetat. Jadi ada 2 kali proses partisi. Oke, kita cek. Oke, di sini sudah terpisah ya 2 larutan M-heksan. Oke, kemudian larutan benih, kemudian etil asetat. Nah, di sini ada yang kurang. Sebetulnya si air ini dilakukan partisi lagi dengan etil asetat gitu ya. Kemudian baru nanti dikumpulkan jadi ekstrak M-heksan, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol. Di sini nggak ada etanol ya. Di sini hanya air. Jadi ada 3 ekstrak, M-heksan, etil asetat, dan air. Oke, langkah-langkahnya.
Ekstrak buah naga tidak larut dalam air, sehingga perlu dilarutkan lebih dahulu dengan etanol. Setelah terbentuk ekstrak etanol buah naga, sehingga larutkan larut-larutan. Di sini tidak ada keterangan ada penambahan etanol ya. Kemudian dimasukkan ke labu terpisah dan ditambahkan N-heksan untuk menarik zat yang ingin divaksinasi. Oke. Ekstrak N-heksan dipisahkan dengan lapisan air. Ya, oke, ini sudah betul. Ekstrak N-heksan dipartisi kembali hingga 6 kali ya. Ini dengan N-heksan. Nah, kemudian air yang sisanya tadi dilakukan partisi lagi dengan etil asetat. Oke, ini sudah betul. Oke, ini sudah betul. Tadi yang etanol tolong ini lagi ya, diperbaiki ya. Hal yang dimana memastikan bahwa pigmen warna sudah hilang ketika dilarutkan dengan N-heksan. Ekstrak sudah terpisah dari tanin. Oke, sebetulnya hal yang harus diperhatikan adalah dari ketiga pelarut yang digunakan itu sebetulnya kan punya sifat kepolaran yang berbeda-beda ya. Jadi air itu kan polar, kemudian apa ya? Dari zat yang diambil oleh air tadi sebetulnya mau dipartisi lagi. Dari ekstrak air tadi diambil senyawa-senyawa yang semipolar, makanya ditambahkan etil asetat, kemudian mau mengambil yang nonpolar itu dilakukan dengan N-heksan. Gitu ya. Jadi partisi itu kalau memang dia menggunakan heksan, kemungkinan dia mau menghilangkan senyawa-senyawa nonpolar seperti klorofil, kemudian ya oke lah, tapi pigmen warna itu biasanya larut di air ya, misalnya atau cyanidin itu kan larut di air. Tanin juga ada di air sebetulnya, jadi tergantung nanti prosesnya yang mana. Si peneliti mau pilih yang mana dari ketiga ekstrak itu gitu. Biasanya sih yang dipilih adalah pelarut yang semipolar gitu. Berarti yang air tadi untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang sangat polar, misalnya pigmen warna ya atau cyanidin kan dia punya muatan sehingga sangat mudah larut dalam air. Tanin juga sangat mudah larut dalam air ya karena sifatnya sebagai apa? Dia adalah polifenol. Lalu sempat perhatikan kondisi yang optimal. Oke, sebetulnya kondisi yang optimal dari proses partisi itu sebetulnya lebih ke apa ya? Lebih ke pelarutnya gitu. Dia bercampur atau tidak? Dia kan tidak boleh bercampur ya antara air dengan heksan atau air dengan etil asetat itu tidak bercampur. Kemudian pengocokannya, seberapa intens pengocokannya sehingga senyawa-senyawa yang larut dalam pelarut yang kedua ya, N-heksan atau etil asetat itu mampu menarik senyawa dari air, dari ekstrak air tadi, gitu ya. Jadi cahaya, udara, suhu itu mungkin lebih ke pengeringan dan ekstraksi sebetulnya, bukan di partisi, karena kalau sistem partisi ya hanya itu saja, pelarut, vessel, vessel itu corong pisahnya, kemudian pengocokannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Ini ngapain dong? Apa waktu banget nanti kalau begini masih. Oke, baik. Selanjutnya tadi sudah dilakukan partisi. Nah, sekarang lebih intens lagi nih pemisahannya. Dia sudah si peneliti ini menggunakan kromatografi cair vakum ya. Nah, coba perhatikan di sini sebanyak 4 gram ekstrak etil asetat. Jadi tadi dari sistem partisi dari kelompok 2 diambil yang etil asetatnya, air sama heksannya dibuang karena dianggap mengganggu gitu. Yang kita mau adalah senyawa-senyawa yang polar ke semipolar, sehingga yang diambil adalah etil asetatnya. Oke, dilarutkan dengan metanol, ditambahkan silika gel, kemudian dilakukan pemisahan dengan kolom ya.
Jadi di sini melakukan secara gradien menggunakan N-heksan 100%, N-heksan etil asetat, semakin polar ya untuk gradien pelarutnya sampai etil asetat 100%. Masing-masing sebanyak 20 mili sekali. Oke, ini sudah dijelaskan dengan cukup baik ya pembagian. Jadi di sini ekstraknya mudah-mudahan kalian masih kebayang ya sistem kromatografi kolom itu seperti apa. Jadi vessel kolomnya, kemudian susunan dalamnya ada fase diam, ada sampel ya, ada kapas, ada apalagi kertas saring. Nah itu mudah-mudahan kalian masih ingat posisinya. Nah kira-kira sistemnya seperti ini. Jadi melakukannya dengan gradien. Isolasi dilakukan dengan melarutkan ekstrak etil asetat dalam pelarut metanol, oke. Menambahkan sedikit demi sedikit silika gel, diamkan, oke. Setelah kering serbuk kering, oke. Ini cara ini ya pengepakan fase diamnya ya. Bagian atas tutupi kertas saring, oke. Sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Bagus. Fase gerak diatur gradiennya. Ini adalah heksan yang pertama yang 100% sampai etil asetat. Oke. Penggunaan vakum untuk mempercepat pemisahan. Oke. Alasan dipilih fase gelap monopolar adalah jika terlalu biru adalah senyawa polar dilewatkan senyawa polar pada sampel akan tertarik juga. Oke. Jadi kalau untuk kenapa dia harus pakai pelarut yang gradien, sebetulnya itu supaya eksklusif ya. Jadi seluruh sampel itu terpisah dengan sempurna karena kita memisahkannya berdasarkan kepolarannya gitu ya. Yang dari hasil ekstraksi dari etil asetat itu dipisahkan karena awalnya keluar dengan N-heksan, berarti senyawa non-polar, kemudian polar seperti itu. Oke, baik. Terkait senyawa flavonoid itu bagaimana? Jadi fase gerak yang digunakan diurutkan berdasarkan dari polaran, dimulai dari N-heksan yang non-polar hingga metanol 100%. Saya nggak membaca metanol. Oh, ada deh. Oke, ya, metanol yang bersifat polar dengan senyawa relatif polar. Oke, menggunakan sampel flavonoid yang dapat bermigrasi. Menggunakan sampel flavonoid yang dapat bermigrasi terhadap fase diam dan fase gerak. Ini kalimatnya diperbaiki ya, karena saya nggak paham. Maksudnya apa ini? Flavonoid yang dapat bermigrasi, nah flavonoidnya mau kemana? Flavonoidnya ikut siapa harusnya? Fase diam atau fase gerak? Tergantung polarannya kan? Menggunakan pewarna yang berbeda. Ini pun saya nggak ngerti kenapa harus menggunakan warna yang berbeda. Karena yang nggak menggunakan ya sebetulnya sampelnya ya sesuai warna ekstraknya gitu. Mungkin Anda agak-agak kebal tumpang tindih sama ASF kali ya yang kalian pakai pemisahan warna itu ya. Tapi ya itulah bedanya kalau dengan pemisahan dengan ekstrak ya ekstraknya hanya satu warna aja gitu. Kita hanya memisahkan berdasarkan kepolarannya dan penampungan vialnya juga ya berdasarkan waktu atau berdasarkan volume. Jadi setiap misalnya Anda menggunakan volume 5 mili, vial 5 mili, berarti ya setiap 5 mili pindah seperti itu sampai kepolarannya semakin polar gitu kan ya. Pada pengamatan yang digunakan dapat menghasilkan warna bercak berwarna biru sebagai senyawa flavonoid. Oke, satu boleh menggunakan untuk deteksi flavonoidnya biasanya menggunakan KLT ya. Jadi vial-vial yang sudah tertampung itu dilakukan analisa lebih lanjut dengan KLT, kemudian disemprot dengan versi yang sesuai. Ya, pelajari lagi, mungkin besok ya di UV bisa lebih jelas penyemprot apa yang bisa memberikan reaksi positif terhadap flavonoid. Kemudian saya nggak tahu warna bercak warna biru itu syaratnya apa gitu, karena nggak semua flavonoid itu bisa berwarna dengan kasat mata, hanya beberapa jenis flavonoid saja. Itu pun biasanya di dalam pelarut organik, misalnya metanol ditambah dengan ditambah dengan basa kuat, NaOH, NA4OH gitu ya. Jadi dicek kembali.
tidak seperti ini. Oke, lanjut. Kelompok 4. Oke, nah di sini fraksi yang positif mengandung flavonoid di preparatif, ya. Artinya setelah kita melakukan kromatografi vakum tadi, dilakukan analisa lebih lanjut menggunakan KLT. Nah, fraksi yang ternyata positif mengandung flavonoid, ya, setelah dianalisa dengan reaksi semprot, itu dilakukan uji lebih lanjut di preparatif, ya, KLT preparatif. LUN-nya ini kita dikerok, kemudian dilakukan dalam pelarut etanol, centrifuge, dan mendapatkan isolat, gitu ya. Kemudian pemastian kemurnian isolat itu juga bisa dilihat itu dengan LUN yang berbeda. Di Fitokimia 1 sudah diajarin ya bagaimana cara mengecek isolat itu sudah murni atau belum. Oke. Di sini sudah buat bagannya. Nah, oke. Ya, sudah sesuai ya. Saya rasa prosesnya KLTP dibuat dari sampel yang mengandung flavonoid. Mungkin lebih tepat ditulis kalau fraksi yang diduga mengandung flavonoid gitu ya, dengan LUN and butanol. Oke, kemudian lakukan KLTP. Jika sudah terlihat, kita hasil mengandung terus, asorben. Oke, mungkin ada yang perlu dijelaskan di sini. Bedanya KLT analisis dengan KLT preparatif itu seperti apa? Karena di sini kita mengambil kembali sampelnya gitu. Maksudnya, kalau KLT analitik itu kan biasanya hanya untuk analisa saja ya. Jadi sampelnya tidak bisa diambil kembali. Sedangkan kalau ini ya kita memang memisahkan gitu. Jadi nanti mungkin bisa cari referensi ya di buku atau YouTube bagaimana caranya melakukan KLT preparatif. Ditambahkan ya apa bedanya KLT analisa dengan KLT preparatif. Oke, pemastian kemudian dengan KLT multi LUN itu seperti ini ya, tapi sebetulnya kan ada banyak cara ya untuk memastikan isolat itu sudah murni atau belum. Oke, ini jarak pentolan. Totolan kali maksudnya ya. Jarak pentolan saya menggunakan LUN yang baru. Bedanya KLTP itu penotolannya juga beda ya, karena nanti dia akan membentuk garis pada pelat KLT-nya. Kemudian pemastian kemurnian isolat dengan KLT. Oke. Nah, apa yang harus diperhatikan nih kalau flavonoid gitu? Hal yang diperhatikan adalah tentunya di sini flavonoidnya berarti yang mau diambil yang mana gitu kan? Kalau yang diperhatikan artinya RF-nya ya itu harus tahu kan. Kalau apa ya, KLT analisa itu kan Anda menggunakan standar biasanya kan. Misalnya supaya ini kan masih tahap ini ya, masih tahap pemisahan. Kalau ternyata senyawanya itu masih banyak, itu harus harus pintar dalam memilih spot yang mana yang akan digunakan untuk preparatif. Kalau tapi ternyata hanya beberapa spot, ya itu kan bisa dilakukan analisa lebih mudah. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, tadi isolasi, sekarang kita mulai masuk ke penetapan kadar ya. Biasanya flavonoid itu bisa dilakukan penetapan kadarnya dengan dua cara, satu dengan DNP, satu dengan LCL3 ya. Biasanya kita sebut dengan prosedur Chang. Nah, itu prosedurnya sudah dituliskan di sini. Reagen-reagen yang diperlukan juga sudah dituliskan. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, Anda sudah membuat kurva kalibrasi. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 titik ya. Jadi standarnya digunakan 5 titik. Ini absorbasinya, tapi perlu jadi catatan ya.
Kalau kita melakukan analisa penetapan kadar, validasinya juga harus diperhatikan ya. Sebetulnya kalau untuk pengukuran setidaknya minimal dilakukan uji itu setiap konsentrasi itu 3 kali. Tapi di sini sepertinya hanya 1 kali ya. Jadi biasanya kalau 3 kali atau beberapa kali itu ditandai dengan adanya SD ya, atau standar deviasi. Jadi plus minus berapa artinya itu sudah ada pengulangan atau replikasi, sehingga datanya akan menjadi lebih valid. Seperti ini ya. Oke, jadi sudah dibuat peta kalibrasinya, konsentrasi, absorbansi. Oke, ini persamaan regresi linearnya. Kemudian ini rata-rata absorbansinya dari regresi linear, pembuatan sampel, pengenceran. Nah, pengenceran juga harus diamati lagi ya. Di sini kan 25 mg, 25 mili. Kemudian diencerkan lagi sampai 10 mili gitu. Berarti artinya ada 2 kali pengenceran loh di sini, jangan lupa ya. Karena yang diukur itu kan per tabung reaksi. Sedangkan yang diminta adalah kadar untuk ekstraknya. Akhirnya artinya untuk traceback ke ekstrak itu harus dilakukan faktor koreksinya itu sampai penimbangan ekstrak gitu. Artinya di sini ada 2 kali. Di sini kan ada pelarutkan. Oke, jadi diperhatikan lagi ya untuk pengencerannya, karena saya lihat di sini pengencerannya baru sekali 1100. Ini X-nya sudah betul. Nah, ini rumusnya sebetulnya ada yang pakai faktor pengenceran ya. Nanti dicari lagi. Yang ininya masih kurang tepat. Karena yang saya minta, saya tulis nggak ya di sini? Nah, satuannya mc mikrogram quercetin ya. Jadi dibandingkan dengan quercetinnya. Oh, ini kan dalam persen. Oke, lanjut ke kelompok terakhir. Nah, kalau tadi menggunakan UV, sekarang menggunakan KLT ya. Jadi ada 2 cara. Kalau UV itu biasanya dilakukan untuk flavonoid total ya, artinya dihitung berdasarkan si standar. Kalau misalnya standarnya menggunakan quercetin, berarti total flavonoidnya itu dihitung berdasarkan banyaknya quercetin di situ. Nah, tapi kalau untuk KLT densitometri itu dihitung berdasarkan spesifik standarnya. Jadi kalau misalnya Anda standar efektif quercetin, ya Anda berarti menghitung kadar quercetin. Kalau menggunakan rutin atau misalnya apigenin, nah itu berarti memang Anda menghitung kadar si rutin dan apigenin di dalam ekstrak ya. Jadi agak berbeda prinsipnya dengan flavonoid total dengan metode Chang tadi. Oke, dari jawaban kelompoknya berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa gambar merupakan hasil lempeng KLT flavonoid 5 sampel dengan 3 standar quercetin, camphorol, dan rutin. Oke. Jika data intensifnya bagaimana yang paling intensif adalah sampel EF dan mana yang paling intensif dari CF, minta itu dapat rutin. Kemudian pengembangan dengan quercetin sebagai tandanya. Oke, jadi yang saya harapkan sebetulnya Anda memberikan prosedur perhitungan kadar dengan KLT densitometri sebetulnya, tapi ya mungkin pertanyaan saya juga belum spesifik. Jadi intinya itu, bagaimana caranya menghitung ya sebetulnya sama dengan yang Anda lakukan di praktikum. Anda membuat kurva kalibrasi dari standar, kemudian dilakukan perhitungan. Kalau mohon diingat ya, kalau UV tadi parameter yang diukur adalah absorbansinya. Sedangkan kalau KLT densitometri yang diukur adalah AUC, yaitu luas puncaknya, gitu ya. Jadi Anda juga harus paham spektrum yang terbentuk di UV dan KLT itu sedikit berbeda. Dan di KLT ini tentunya Anda juga harus memperhatikan RF ya. Jadi untuk pengujiannya kalau RF-nya sama, ya ini yang akan dihitung. Misalnya quercetin ya, ini quercetin. Ini, jadi kalau ditarik dari sini berarti RF-nya sama, ya berarti yang dihitung oleh alat KLT densitometrinya ya hanya di garis ini saja standarnya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini rutin, ini quercetin di atas, kemudian camphorol di atas. Jadi hanya satu garis ini yang dihitung dengan RF yang sama dengan standar.
Oke, terakhir ada tanya jawab ya. Pada penetapan kadar spesifik kolorimetri, mengapa menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda? Adanya perbedaan panjang gelombang karena menyesuaikan dengan baku standar. Kemudian panjang gelombang pada penetapan kadar menggunakan panjang gelombang masing-masing dari baku standarnya. Oke, betul. Jadi memang tergantung dari standarnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan metode LCL3 atau metode Chang, ya Anda mau menggunakan yang mana gitu. Tapi mostly kalau Chang itu biasanya menggunakan quercetin sebagai standarnya karena itu adalah salah satu flavonoid yang sangat mudah ditemui di alam dan juga cukup representatif ya untuk menghitung flavonoid yang lain. Oke. Kemudian pada kolorimeter LCL3 kenapa standarnya diajarkan secara terpisah? Ada spesifik ya, artinya yang bertanya ini maksudnya spesifik ke satu jurnal tertentu yang dipresentasikan oleh kelompoknya gitu ya. Oke, kenapa harus terpisah? Nah, itu sebetulnya jawabannya sudah dipaparkan oleh presentasi kelompoknya bahwa ALCL3 dan DNP itu menghitung jenis flavonoid yang berbeda. Dicek lagi ya, karena ini tergantung dari konformasi OH-nya berada di mana. Jadi CLCL3 dan DNP ini membentuk kompleks dengan OH yang mana gitu. Jadi makanya di sini hasilnya seolah-olah berbeda. Flavonoid kontennya ALCL3 di sini hanya 2,8 kok sedikit ya, tetapi begitu DNP kenapa menjadi sangat banyak gitu. Nah ini karena memang kedua reagen ini ya LCL3 dan DNP mengikat flavonoid yang berbeda sehingga hasil perhitungannya pun akan berbeda. Makanya dinyatakan sebagai total di sini karena yang diukur oleh DNP flavonoidnya misalnya ABC, flavonoid yang diukur oleh LCL3 misalnya DEF seperti itu. Jadi totalnya seperti ini. Oke, proses isolasi mana yang lebih baik? Oke, kalau ini tergantung ya. Kalau ini jawabannya konvensional, ekstraksi soklet metode yang lebih baik. Oke, soklet. Nah, yang jadi masalah, soklet itu sampelnya sedikit. Jadi kalau untuk Anda produksi banyak, itu agak tidak cocok ya. Jadi biasanya kalau untuk industri-industri yang menghasilkan ekstrak itu menggunakan reflux ya. Mereka lebih senang menggunakan reflux, tapi memang alatnya itu besar. Nanti kalau Anda mau ambil mata kuliah pilihan teknologi sediaan alam, nah Anda akan ketemu ya gambar-gambar reflux yang besar itu seperti apa di industri herbal. Kemudian kalau modern Anda memilih WAE ya boleh ya, artinya di sini ada sistem pengocokan. Ya, artinya teknik manapun itu juga berpengaruh dengan yield atau jumlah ekstrak atau rendemen yang dihasilkan pada saat penelitian atau pada saat studinya. Oke, berapa rentang suhu maksimal untuk maserasi flavonoid? Kalau maserasi, ya biasanya temperatur ruangan. Oke, sudah dijawab ya. Kalau maserasi itu memang tidak ada pemanasan, jadi sesuai dengan temperatur ruangan yang ada dilakukan ekstraksi maserasi. Oke, sudah dijawab dengan cukup baik. Saya rasa cukup klarifikasi dari saya juga. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, silahkan komen atau ditanyakan pada saat ketemu di kuliah nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.